Halo pemirsa, di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan berbalik melemah setelah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Secara intraday tadi sempat ke 7.978, kemudian berbalik arah melemah cukup dalam dan berbalik ke zona hijau di penutupan sesi pertama siang tadi. Namun di 30 menit jelang penutupan hari ini, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam dan kembali ke level 7.800-an. Saham-saham big cap dan konglomerasi hari ini berkombinasi untuk menjadi pemberat terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Ada BBCA mengalami pelemahan di 2%, PANI di 5%. Kemudian juga ada BRPT melemah di 6% dan Astra International melemah di 2%. Sementara saham konglomerasi lainnya seperti DSSA hari ini masih melaju kencang di atas 8%, namun penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Sementara DCI penguatannya juga terbatas di 0,90%. Setelah euforia The Fed, saat ini para investor menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat di pekan ini untuk memastikan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok, hari jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Vincent Oval, kita jelang IDX, sekesan closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan jelang penutupan semakin dalam pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,49% dan kembali ke level 7.800-an. Tepatnya posisi pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini di 7.882,993. Fluktuasi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini cukup signifikan karena dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.971. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung melesat ke 7.978,067. Dan tampaknya indeks harga saham gabungan mengalami profit taking, sempat melemah cukup dalam ke 7.881,209, berbalik ke zona hijau di sesi penutupan sesi pertama. Kemudian saat ini kembali mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa di 7.886-an. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, BBCA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,06% di 8.200-an. Kemudian juga dari sisi saham properti yang sebelumnya menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan, ada PANI hari ini melemah di 4,84%, intraday sempat melemah di 6%, saat ini sudah di 15.250. Aman juga menjadi pemberat di 0,29% pelemahan di 8.475. BBRI juga melemah di 0,48% di 4.200. BRPT hari ini turun dalam di 7% di Rp2.110 per saham, sementara BMRI juga melemah di 1,262%, 4870, dan Astra International juga melemah di 2,61% di 5.600. MTEK hari sebelumnya mengalami lonjakan yang signifikan, hari ini berbalik melemah ke 1.355. Saham-saham yang masih bertahan di zona hijau dan menjadi penopang sehingga tekanan terhadap indeks harga saham gabungan tidak terlalu dalam. Dari konglomerasi ada DSSA menguat di 7%, 85.525, intraday hari ini sempat menguat di atas 9% pemirsa. BRMS juga masih menguat di 1,23% di 492, sementara saham Toba melesat di 18,34% di Rp1.360 per saham. PGEO Pertamina Geothermal hari ini melesat di 8% di Rp1.560 per saham. Brent juga ikut menjadi penopang, tapi penguatan terbatas ke 8.975 dan kembali meninggalkan level 9.000-an. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait sengketa perdagangan dengan China. Trump menegaskan bahwa Washington akan melakukan tarif hingga 200% jika Beijing tidak meningkatkan ekspor magnet berbasis rare earth ke Amerika. Pernyataan Trump kali ini datang setelah sebelumnya terdapat tanda meredanya ketegangan perdagangan. Sebelumnya awal bulan Agustus, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu 90 hari pemberlakuan tarif tambahan atas produk asal China, guna memberi ruang lebih bagi negosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mencopot Deputi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Lisa Cook, dari jabatannya. Menyusul tuduhan Cook memasukkan dokumen terkait aplikasi hipotek atau kredit pemilikan rumah. Trump dalam surat yang diunggah di Truth Social mengatakan rakyat Amerika harus memiliki keyakinan penuh terhadap kejujuran para anggota Bank Sentral untuk menetapkan kebijakan dan The Fed. Pengumuman ini muncul setelah Departemen Kehakiman Amerika menyatakan berencana menyelidiki Cook menyusul rujukan pidana dari Direktur Lembaga Keuangan Perumahan Federal Bill Pulte yang menuding Cook mungkin terlibat dalam penipuan KPR. Saham-saham Wall Street melemah di Senin waktu setempat karena investor menanti laporan kinerja Nvidia. Indeks Nasdaq ditutup turun 0,22% ke level 21.449,29. Indeks S&P 500 melemah 0,43% di 6.439,32. Sementara indeks Dow Jones tutup anjlok 0,77% ke 45.252,47. Nasdaq sempat terdorong di awal sesi berkat kenaikan saham Nvidia yang berakhir naik sekitar 1% sebelum keuntungan tersebut terpangkas. Nvidia mendapat banyak rekomendasi positif dari para analis menjelang laporan keuangan di Rabu malam waktu Amerika Serikat. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 60 tahun 2025. Bailout ini mengatur mengenai perpanjangan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025. Dalam aturan tersebut, insentif PPN diberikan 100% untuk bagian harga jual sampai 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi rumah tapak maupun unit rumah susun dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Dari berbagai sumber ada Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika rebound signifikan, namun nilai tukar rupiah masih bertahan di level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tarte hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,10% di level 16.253 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,03% di level 16.255 per dolar Amerika Serikat. Sementara secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.260 per dolar Amerika Serikat hingga siang tadi. Rupiah tetap melemah meski indeks dolar Amerika di Selasa pagi juga melemah di 0,19% di level 98,24. Namun di Senin indeks dolar Amerika rebound signifikan di 0,73% di level 98,43, mencatat kenaikan harian terbesar di Agustus. Dolar Amerika Serikat melemah setelah Presiden Donald Trump mengatakan dalam suratnya kepada Cook yang diunggah di media sosial akan mencabut Gubernur The Fed Lisa Cook dari jabatannya karena diduga melakukan penipuan hipotek. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.286 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.015 rupiah, pound sterling di 21.896 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,12 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas naik ke level tertinggi 2 pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan pemecatan Gubernur The Fed Lisa Cook. Harga batubara ditutup stagnan di awal pekan seiring akan berlalunya musim panas di belahan bumi utara. Sementara harga minyak turun usai naik ke level tertinggi dalam 2 pekan terakhir.
Harga emas naik ke level tertinggi dalam 2 pekan, seiring pelemahan dolar Amerika Serikat yang turun 0,3%. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemecatan Gubernur The Fed Lisa Cook dari jajaran Dewan Direksi The Fed. Indeks dolar Amerika turun membuat emas lebih menarik bagi pembeli luar negeri. Dikutip dari Bloomberg, di Selasa pagi pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, harga emas spot naik 0,5% di 3.384,34 dolar Amerika per troy ounce, level tertinggi sejak 11 Agustus 2025. Harga batu bara ditutup stagnan di awal pekan. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman September di Senin waktu setempat ditutup di 111,3 dolar Amerika per ton, sama dengan penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Selama sebulan terakhir, harga batu bara mencatat penurunan 3,64%. Laju harga batu bara tertahan di tengah musim panas di bumi belahan utara sudah hampir berakhir. Dan dalam sebulan ke depan sudah memasuki musim gugur dengan kebutuhan pendingin ruangan berkurang. Harga minyak dunia turun tipis di Selasa pagi waktu Asia. Setelah sehari sebelumnya melonjak hampir 2% ke level tertinggi 2 pekan. Sementara pasar tetap mencermati perkembangan konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi mengganggu pasokan energi dari kawasan tersebut. Mengutip Reuters, minyak mentah Brent melemah 16 sen atau 0,23% di 68,64 dolar Amerika per barrel. Sementara kontrak berjangka West Texas Intermediate atau WTI turun 16 sen atau 0,25% ke level 64,64 dolar Amerika per barrel. Dari berbagai sumber untuk ADXD. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,71% di level 64,34 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,40% di 15.056 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,17% di level 3.423 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,17% di level 4.484 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan berisiko mengalami koreksi pada September 2025 di tengah berlanjutnya arus modal asing ke pasar saham Indonesia. Meski demikian, prospek pergerakan indeks harga saham gabungan di kuartal 3 tetap positif, didukung oleh berbagai faktor diantaranya rebalancing indeks FTSE dan MSCI, serta proyeksi pemangkasan Fed Fund Rate pada September mendatang. Indeks harga saham gabungan berisiko mengalami koreksi pada September 2025 seiring tren pelemahan historis meskipun arus modal asing masih deras masuk ke pasar saham Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai 731,36 miliar rupiah. Sejak awal tahun, nilai jual bersih atau net sell investor asing kian berkurang menjadi 51,71 triliun rupiah. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setio mengatakan pelaku pasar sudah melakukan price in sejak Agustus sehingga peluang terjadinya aksi jual saham setelah pengumuman penting atau sell on news pada September terbuka lebar. Kendati demikian, prospek pergerakan indeks pada kuartal 3 2025 tetap dinilai positif. IHSG sendiri tercatat naik sebesar 8,04% pada Juli 2025 dan 6,16% per Agustus 2025. Dengan kombinasi arus modal asing, ekspektasi suku bunga global, serta prospek sektor unggulan, IHSG dinilai masih memiliki ruang penguatan pada kuartal 3 2025 meski volatilitas September perlu diwaspadai. Sementara itu pada perdagangan awal pekan IHSG menguat 0,87% ke level 7.926 dengan nilai transaksi 19,46 triliun rupiah. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata transaksi pekan lalu senilai 17,92 triliun rupiah. Adapun investor asing mencatatkan net buy sebesar 731,6 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham Bank BRI memimpin dengan net buy sebesar 474,72 miliar rupiah, disusul saham BVIC, saham Aman, saham Antam, dan saham Astra Internasional. Selain itu, saham film, PSAB, Brand, Tower, dan DSNG juga masuk ke dalam jajaran net buy terbesar pada perdagangan Senin.
Terkait potensi IHSG ke depan, Retail Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Indri Liftiani Travelin Yunus menyampaikan, kenaikan IHSG didukung oleh berbagai faktor, mulai dari sentimen pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, rebalancing indeks FTSE dan MSCI, serta proyeksi adanya pemangkasan suku bunga acuan oleh Federal Reserve pada September mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi yang minta pemirsa di mana PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI bakal melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau dikenal dengan private placement senilai 300 miliar rupiah. Dana segar dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha anak perusahaan. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk menyebutkan aksi korporasi ini akan dilaksanakan di 2 September 2025 dengan menerbitkan sebanyak 20,91 juta saham baru bernilai nominal Rp100 per saham. Seluruh saham baru tersebut akan diambil bagian oleh PT Multi Arta Pratama yang merupakan pemegang saham pengendali perseroan. Adapun harga pelaksanaan PMT HMETD 3 ini ditetapkan sebesar Rp14.350 per saham. Dengan demikian, total dana yang akan diperoleh perseroan dari aksi korporasi ini mencapai sekitar Rp300,06 miliar. Penentuan harga pelaksanaan PMT HMETD 3 sesuai dengan surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor keputusan 00101/BEI 12/2021. Hal ini terkait perubahan peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan perusahaan tercatat, di mana harga pelaksanaan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pelaksanaan PMT HMETD 3. Perseroan menjelaskan dana dari aksi korporasi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha anak perusahaan, yaitu PT Cahaya Inti Sentosa, PT Panorama Eka Tunggal, dan PT Karunia Utama Selaras. Perseroan memiliki kepemilikan di atas 99% pada entitas tersebut. Setelah aksi ini rampung, jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan akan meningkat menjadi Rp1,69 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di tengah aksi korporasi akan dilakukan secara teknikal, saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam secara intraday, bahkan sempat melemah di atas 6%. Pemirsa, saat ini melemah di 5,62%. Banyak rumor yang beredar, nilai dari private placement-nya itu di bawah ekspektasi pasar. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di penutupan perdagangan, hari sebelumnya ditutup di 16.025. Pada pukul 9 pembukaan pagi tadi langsung tertekan ke 15.850, bahkan ke intraday terendah hari ini di 14.625. 10.40 penguatan lebih ke arah terbatas di 15.150 dan penutupan di 15.025 dan pembukaan di sesi kedua di 15.000. Lebih cenderung tertekan pemirsa. Saat ini melemah di 5,62% di 15.125. Intraday terendah di 14.625. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham PANI dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di bulan April. Ya, ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PANI dalam 6 bulan terakhir di perdagangan awal Maret untuk saham PANI di 11.650 pemirsa. Ya, saya akan coba bacakan saja. Di 9 April tertekan di 7.875 pemirsa waktu trading hall, kemudian di Mei menguat ke 12.075, Juni di 10.900 dan 23 Juli ini menembus ke level intraday tertingginya dalam 6 bulan terakhir di 16.700 dan di Agustus lebih cenderung mengalami pelemahan ke 15 ribuan pemirsa. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada,
di mana price earning ratio-nya saya akan coba bacakan 443,70 kali, PSR-nya di 77,80 kali, PBV-nya di 11,70 kali, sudah jauh di atas 1 kali, dan PCFR-nya di 706,87 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana di menit terakhir indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam dan kembali ke 7.800-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Rio, selamat sore Pak. Ya, sore Pak David. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Rio di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan fluktuasinya cukup signifikan Pak. Akhirnya jelang penutupan indeks harga saham gabungan melemah setelah intraday hari ini sempat ke 7978. Dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, apakah Anda melihat ada sisi profit taking dalam hal ini? Ya, jadi terlihat sekali bahwa memang indeks kita berada di fase profit taking. Ini juga beralasan sebenarnya karena yang kita bisa ketahui di sini bahwa di bulan September tahun lalu, tahun 2024, indeks kita sempat mencapai level all time high itu di 7.190-an, 7.910-an, dan memang dalam 1 minggu terakhir indeks kita bergerak di kisaran 7.900 sampai 7.900 sampai 8.000 bahkan. Nah, biasanya memang ketika harga ataupun indeks itu mencapai level previous high atau all time high, memang cukup banyak pelaku pasar yang cenderung akan melakukan realisasi keuntungannya. Jadi pada dasarnya koreksi yang terjadi ini tidak begitu mengagetkan dan sebenarnya secara teknikal cukup wajar. Namun nanti tinggal dipantau aja bahwa indeks kita memiliki gap. Ada gap yang terbentuk itu, yang terdekat itu ada di kisaran 7.800, dan kalau kita lihat yang lebih rendah itu ada di kisaran 7.630-an. Kemungkinan itu akan menjadi support kuat pada IHSG, terutama di gap yang paling atas di 7.800. Jadi selama indeks kita mampu bertahan di atas gap yang terbentuk dalam 1 bulan terakhir ini harusnya menjadi konsolidasi sehat untuk kenaikan yang lebih tinggi lagi, Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat euforia dovish the Fed? Tampaknya ini juga tidak bertahan lama, Pak. Sebenarnya apa yang dinantikan oleh para investor sehingga posisi penguatan, tidak hanya dari indeks harga saham gabungan, Amerika juga tertekan setelah menyentuh rekor di perdagangan hari sebelumnya. Eropa dan bursa regional hari ini juga lebih cenderung melemah setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya. Ya, jadi pada dasarnya memang kita lihat market masih wait and see tentang apa yang akan kebijakannya akan diambil oleh the Fed sendiri. Tapi memang ya kalau kita lihat ruang penurunan Fed rate itu masih relatif memang masih terbuka di September ya. Jadi nggak terlalu lama lagi dari bulan ini. Dan sebenarnya itu akan menjadi suatu hal yang positif buat kita di market Indonesia ataupun emerging market. Tapi ya memang pada dasarnya segala kebijakan yang cenderung akan diekspektasikan diambil itu memang menjadi faktor wait and see bagi pelaku pasar itu sendiri, Pak. Baik, dengan sisa perdagangan di pekan ini, Pak Rio, kemana arah indeks harga saham gabungan? Di sisi lain, para investor juga masih menantikan beberapa rilis data makroekonomi yang akan menjadikan acuan bagi The Fed untuk memutuskan posisi suku bunga di September mendatang. Ya, pada dasarnya kalau kita melihat dengan kondisi IHSG yang sudah mencapai level all time high masa lalunya di September tahun 2024, pada dasarnya hingga dalam seminggu ini mungkin akan cenderung konsolidasi, Pak. Konsolidasi, di mana batas bawah konsolidasi pada IHSG kita bisa lihat ini di kisaran 7.750 itu menjadi batas support, dan kalau untuk batas atas konsolidasi ada di level
all time high IHSG itu di level 8.017 Pak. Itu mungkin akan jadi range kisaran pergerakan IHSG ke depan sembari menguji gap yang sudah terbentuk dalam 1 bulan terakhir ini. Baik, indeks harga saham gabungan hari ini tertekan pelemahan saham-saham perbankan big cap, kemudian pelemahan dari saham-saham konglomerasi, meskipun beberapa saham konglomerasi juga berusaha menjadi penopang, sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke BBCA, Pak. Hari ini mengalami koreksi di 2,36%, sudah berada di level 8.200-an, dan tampaknya posisi dari BBCA tekanannya semakin dalam, Pak Rio. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA kalau kita kaitkan juga dengan dari sisi fundamental yang berkembang sampai sejauh ini? Ya, pada dasarnya BBCA memang masih bahkan sebenarnya sebelum ada berita-berita terbaru tentang BBCA, pada dasarnya BBCA memang masih berada dalam fase yang sideways, cenderung turun, sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini memang saat ini koreksi sudah mencapai level support di 8.200 hingga 8.250. Tapi coba cermati sedikit, kalau memang tekanan jual ini masih berlanjut, ada gap yang terbentuk pada BBCA di awal tahun, di bulan April tepatnya, itu di kisaran 7.950 hingga 8.050, 7.950 sampai 8.050. Itu bisa menjadi entry point yang menarik untuk pelaku pasar melakukan buy on weakness, Pak David. Baik, dengan target price terdekat, Pak, untuk BBCA untuk target price jika ini ada di mencapai level area gap, maka target price itu resisten, itu kurang lebih ada di kisaran 8.500, Pak David. Baik, dalam posisi diskon, Pak, untuk BBCA? Diskon, ya. Oke, melemah di 2,65%, di 8.250, saham pemberat indeks harga saham gabungan hari ini. Dari perbankan kita bergeser sedikit, Pak, ke properti. Di mana sebelumnya euforia dovish the Fed, sektor perbankan dan properti tampaknya merespon cukup positif. Hari ini ada PANI, Pak, mengalami pelemahan yang cukup dalam hari ini. Secara intraday tadi sempat melemah di atas 6 dan 7% untuk PANI. Dan tadi juga dari sisi listed juga kita sampaikan akan melakukan aksi operasi private placement. Kabar yang beredar ini 300 miliar itu di jauh di bawah ekspektasi para pelaku pasar, sehingga para investor hari ini tampaknya banyak melepas untuk sementara. Analisis dan rekomendasinya untuk PANI. Ya, pada dasarnya PANI pergerakan 1 bulan terakhir pada dasarnya berada di area resisten, kisaran 16.000. Dan dengan ada berita private placement di harga yang lebih rendah dari harga sekarang, pada dasarnya memang itu membuat beberapa spekulan jangka pendek itu memang akhirnya keluar dari posisi di PANI ini. Tapi kalau kita melihat pergerakan harga, sebenarnya selama PANI bisa bertahan di atas level 15.000, ini pada dasarnya ini masih koreksi yang relatif wajar. Dan kita perlu perhatikan di sini kalau 15.000 ini kuat dan walaupun volume jual hari ini tinggi, pada dasarnya ini menunjukkan bahwa ada optimisme di pelaku pasar lainnya bahwa ini adalah good entry point untuk perkembangan bisnis PANI yang selanjutnya, Pak David. Baik, rekomendasinya untuk saat ini, pelemahan dalam jangka pendek masih akan terus berlanjut tidak, Pak? Mungkin masih akan ada tekanan dalam sehari 2 hari ke depan, tapi coba perhatikan kalau PANI ini masih bisa bertahan di atas level 15.000, pada dasarnya tren bullish yang terbentuk ini masih berjalan. Jadi bisa perhatikan level support PANI ada di level 15.000 dan untuk resisten saat ini ada di level 16.800. Baik, di penutupan sesi kedua, saya akan bocorkan sedikit karena update-nya masih beberapa saat lagi, di mana pelemahan lebih ke arah terbatas, Pak, sudah balik ke 79 untuk indeks harga saham gabungan. Yang cukup menarik adalah saham-saham konglomerasi tidak semuanya menjadi pemberat hari ini. Ada DSSA, Pak, berbalik menguat signifikan di penutupan sesi kedua, menguat di 13,40%, ditutup di 90.575 untuk DSSA dan hampir mendekati ke level intraday tertinggi. Sentimen masuk ke dalam indeks FTSE ini. Bagaimana Anda melihat prospek dari DSSA, kemudian penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, pada dasarnya kenaikan saham ini karena masuk dalam indeks global dan namun secara teknikal kalau kita lihat terdapat banyak gap ya di saham ini. Kurang lebih dari kisaran 67.000 sampai kisaran 75.000, bahkan di harga hari ini pun ada gap juga
di level 90.000. Jadi sebenarnya secara pergerakan harga dibutuhkan konsolidasi dulu untuk memastikan beberapa hal seperti pembeli itu memang masih bertahan di saham ini, tidak melakukan penjualan, itu ditandai nanti dengan harga masih bisa bertahan di atas gap 74.000, dan dari sana baru kita bisa menilai lagi kemana arah pergerakannya. Walaupun secara tren jangka menengah dan panjang saham ini masih bergerak bullish, Pak David. Baik, penutupan hari ini di 90.575, 13,40%. DXY cukup membantu untuk pemangkasan dari sisi pelemahan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Nanti kita akan coba update posisi penutupan pemirsa. Pak Aryo, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBRI. Tapi rekomendasinya lebih ke arah sell on strength ini. Kemudian ada PTRO, buy on breakout. Supportnya di 3810, resisten 4190, BBRI tadi 4050 hingga ke 4310. BRMS buy 80, supportnya resisten hingga, saya akan coba cek ini, 80, 560. Mungkin ada kesalahan, nanti kita coba konfirmasi ke Bapak Rio Rizaldi nantinya ya untuk BRMS, karena di penutupan hari ini BRMS ada di penutupan ada di 478 ini. Kita akan coba lihat dari sisi support nantinya. Mungkin ada yang miss di sini. Kemudian ada Inco direkomendasikan buy 3.660, resisten hingga ke 4.200 ya. Anda dapat abaikan untuk BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Rio. Yang pertama dari perbankan Big Cap, BBRI Pak. Hari ini melemah di 0,95%. 4170 rekomendasi sell on strength untuk BBRI, analisisnya. Ya, jadi BBRI kita bisa melihat bahwa dalam 2 minggu terakhir sudah naik lumayan dan udah berada di atas MA200. MA200 di level 4060. Nah, dengan posisi harga yang udah relatif agak jauh dari MA200 dan biasanya itu akan diuji dulu sebagai support. Jadi kita bisa manfaatkan kenaikan BBRI ini untuk melakukan profit taking terlebih dahulu di level 4310 dengan memantau level support yang ada di saham ini kurang lebih di level MA200-nya kembali, itu di level 4050. Jadi batas bawah 4050 untuk buy and weakness dan batas atas di 4310 untuk sell on strength pada David. Baik, penutupan hari ini di 4170 melemah di 0,95%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Ada PTRO, Anda rekomendasikan buy on breakout. Supportnya tadi di 3810, resisten hingga ke 4190. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, PTRO menguat, berbalik menguat. Sebenarnya 0,25%, 4010. Ada tahanan teknikal apa yang Anda lihat dengan PTRO setelah koreksi ke 3910 intraday hari ini, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat PTRO saat ini konsolidasi udah cukup lama di kisaran dari sejak awal tahun. Pada dasarnya dia tidak pernah bisa membentuk all time high baru lagi, tapi secara moving average menjadi sebuah konsolidasi yang solid. Jadi bisa diperhatikan level resisten 4190 adalah level resisten yang jika ditembus itu berpeluang men-trigger kenaikan pada PTRO selanjutnya. Namun memang tahanannya adalah beberapa level previous high yang terbentuk di bulan Juli dan juga di bulan Januari tahun ini, yaitu di kisaran 4.500 dan 4.400. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat resisten pada PTRO jika bergerak naik nantinya akan ada di level kurang lebih di level 4.550 dengan level support itu di 3.800 sebagai level support konsolidasi PTRO, Pak. Buy on breakout di level berapa Pak? Diulang kembali singkat saja. Di 4.190 buy on breakout. 4.190 ya. Supportnya tadi di 3810. Sementara penutupan di perdagangan hari ini saham PTRO masih di 4.010.
merupakan intraday tertinggi, berbalik menguat setelah di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada BRMS. Tadi di grafis mungkin ada sedikit miss mungkin Pak, direkomendasikan buy. 480 Pak, Ya, supportnya. angka 4-nya berarti tinggal ya Pak? Iya. Baik, 480 hingga 480. 560. Di antara saham grup Bakri, kenapa Anda lebih tertarik untuk melakukan buy di BRMS, Pak Rio? Karena kita menilai bahwa konsolidasi BRMS ini cukup panjang, itu dari akhir tahun lalu, bulan November tahun 2024, dan konsolidasi ini cenderung membentuk higher low yang semakin lama semakin tinggi, Pak. Jadi kita bisa melihat bahwa di sejak bulan Maret itu dia selalu membuat higher low, dan itu biasanya itu mengindikasikan adanya pembelian yang lebih dominan pada saham ini. Dan kita perlu melihat di sini bahwa resisten itu pada dasarnya sudah mulai bisa ditembus di kisaran 470-an resisten konsolidasi. Jadi kita mengindikasikan adanya peluang untuk kenaikan yang lebih tinggi, bahkan cenderung break all time high. Di mana resisten BRMS saat ini ada di level 560 dan level supportnya ada di level 480, Pak. Oke, baik. Posisi dari BRMS Pak, dengan posisi yang Anda rekomendasikan, peluang balik ke level 500-an kembali terbuka lebar tidak Pak untuk BRMS? Pada dasarnya terbuka lebar, Pak. Selama dia bisa bertahan di atas 480, 500 harusnya menjadi target yang mudah. Dan satu hal lagi, harga 500 itu kan ganti fraksi ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 500, cenderung market akan lebih suka di atas 500 daripada di bawah 500. Baik. Dari BRMS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Di mana untuk saham pilihan yang ketiga yang direkomendasikan adalah, tadi juga kita sudah sampaikan, ada yang keempat ini Pak ya, untuk Inco. Saham pilihan keempat untuk Inco juga direkomendasikan buy 3660, 4200. Secara teknikal seberapa menarik untuk Inco sehingga masuk ke dalam saham pilihan Anda, Pak Rio? Hari ini tertekan cukup dalam di 1,90%, 3620 untuk Inco. Ya, pada dasarnya Inco ini saham ini setelah bergerak cukup bearish dari sejak beberapa tahun terakhir, baru kali ini saham ini bisa kembali ke atas rangkaian moving average termasuk di atas EMA 200. Jika kalau kita lihat di bulan Mei tahun lalu atau di Oktober tahun lalu, di atas EMA 200 itu cuma mampu 1 bulan. Ini sudah berada di atas EMA 200 sejak bulan Mei, Pak. Dari sejak bulan Mei 2025, jadi udah 3 bulanan. Dan ini biasanya menandakan sebuah fase awal bullish pada Inco. Walaupun sekarang ini masih dalam range konsolidasi. Nah, ini bisa diperhatikan kalau Inco bisa bertahan di atas level support 3.660, terdapat ruang kenaikan pada saham ini itu menuju ke level 4.200 sebagai kurang lebih tidak jauh dari previous high yang lalu, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dengan sebuah daya resisten, kemudian potensi dari keempat saham ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Tampaknya ada kabar baik dari indeks harga saham gabungan, di mana pemirsa di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini pelemahan lebih ke arah terbatas dengan melemah di 0,27%, dan secara teknikal indeks harga saham gabungan kembali ditutup di level 7.900-an, di mana di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.905.757, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.971, kemudian menguat signifikan pasca pembukaan di 7.978, dan melemah cukup dalam ke 7.881. Namun di penutupan sesi kedua hari ini mengalami pelemahan terbatas. Beberapa saham konglomerasi tampaknya bergeliat atau lompat di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan LQ45.
di mana di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, ketiga indeks ini juga kompak mengalami pelemahan yang cukup dalam. LQ45 tertekan di 1,36%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,75%, MNC 36 di 1,19%. Kemudian posisi rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi menguat di 2,46%, kesehatan menguat di 1,45%, barang baku tertekan di 1,43%, dan properti juga melemah di 1,38%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan pemirsa. Ke grafis selanjutnya ada DSSA. Hari ini melesat ke 90.575, di mana nilai transaksi hingga 5,4 triliun rupiah. Cuan hari ini juga cuan di 1.700, transaksi 2,6 triliun rupiah. Kemudian Toba hari ini juga melesat ke 1.350, transaksi hingga 1,3 triliun rupiah, dan AADI juga mengalami penguatan ke 7.275. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Ada Aman ditutup melemah, transaksinya hingga ke 5,4 triliun rupiah, BBCA juga tertekan ke 8.250, BRMS 478, dan PANI hari ini juga menjadi pemberat di 15.125. Ya, updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama ini, Bapak Yesen dari Jakarta, tapi tidak menyebutkan nama sahamnya, ambil posisi di 250. Jika Pak Yesen masih stay di second session, silakan ajukan pertanyaan ulangan kembali Pak. Langsung saja Pak Rio, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Ahong dari Banjarbaru menanyakan saham JAR. Analisis dan target berikutnya kira-kira di berapa? Hari ini JAR naik signifikan kembali Pak Rio. Analisis Anda di tengah penguatan signifikan yang terjadi untuk JAR. Oke, untuk saham yang udah naik banyak seperti ini, maka membeli itu tidak bijaksana. Dan kalau udah punya di harga bawah, ini lebih untuk lakukan sell on strength. Nah, di level berapa? Kalau kita melihat target kenaikan kurang lebih di kisaran, udah nggak terlalu jauh lagi, di 1.350-an. Jadi harusnya kalau besok ada penguatan lagi, itu udah cicil jual untuk profit taking. Baik, hari ini 24,77%, auto reject atas sepertinya untuk JAR. Dari Bapak Ahong kita ke Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan saham MLIA Pak. Prospek ke depan sudah di harga average 350 untuk MLIA. Oke, 350 tidak terlalu jauh dari harga breakout resisten MLIA di level 344. Jadi pada dasarnya selama MLIA bisa bertahan di atas 344, terdapat ruang kenaikan bagi saham ini kurang lebih ke kisaran 370. Jadi untuk posisi sekarang hold itu oke. Dengan level support saat ini di level 340-an. Baik, kita ke Demak Pak. Ada Bapak Lutfi, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan brand Pak, punya harga average di 8.745. Intraday hari ini sempat ke 9.100. Masih bisa di hold Pak dengan posisi loss yang masih 8745 yang masih itu semakin menipis maksud saya. Pada dasarnya masih oke. Selama brand bisa bertahan di atas level 8.500, itu adalah support kuat dengan posisi harga beli yang 8.700. Ya. Ini masih terdapat ruang kenaikan menuju level previous high di 9.450 Pak. Baik, kita beralih ke Malang. Ada Bapak Victor. Ini lebih ke perbankan secara keseluruhan Pak. Saham Big Bank pada turun, yang potensial dibeli yang mana dan di harga berapa? Dari 4 perbankan big cap yang Anda rekomendasikan, yang mana Pak yang paling direkomendasikan? Mungkin kita bisa melihat BBRI, di mana kalau kita punya kesempatan beli di area MA 200, yaitu 4.050, itu menjadi level menarik untuk melakukan pembelian. Baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Tristan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham KLBF Pak, yang cenderung mengalami pelemahan setelah naik signifikan di perdagangan sebelumnya.
Oke, jika mau membeli lebih baik menunggu konsolidasi dulu karena turunnya masih cenderung tajam. Tapi jika sudah membeli di harga rendah hari ini, maka bisa perhatikan level resisten, level rebound, itu target kurang lebih di kisaran 1320 sampai 1350. Itu bisa menjadi level sell on strength karena merupakan level resisten pada KHBF. Baik, Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham Prayogo Pangestu lainnya, Pak. Ada BRPT, sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Sebelumnya juga sudah naik signifikan. Ibu Lili kebetulan nyangkut di 2.300. Penutupan hari ini di 2180. BRPT, support yang mungkin bisa diwaspadai, Pak? Oke, BRPT ada support kuat, itu di level 2150. Jadi jika dalam 1-2 hari bisa bertahan di atas level 2150, pada dasarnya terbuka ruang untuk kenaikan kembali setidaknya ke level 2500 untuk sementara waktu ini, Pak. Masih bisa di hold tidak, Pak? Selama di atas 2150 masih bisa di hold, Pak. Baik. Selanjutnya menanyakan saham STAA, Pak, Sumber Tani Agung Resources Tbk. Pertanyaan datang dari Bapak Robert dari Maluku. Sudah profit di 980, hari ini melemah. Support yang mungkin bisa diwaspadai supaya tidak menggerus profit yang sudah ada? Saham ini masih dalam tren naik, support tren naik ada di level 975. Jadi sebenarnya selama harganya walaupun terkoreksi masih berada di atas 975, ini pada dasarnya masih bisa di hold dan saham ini masih cenderung bergerak naik kembali. Oke, profit taking di level berapa? Untuk profit taking pada dasarnya kita bisa lihat 1085 sampai 1100 bisa dipertimbangkan sebagai level resisten, Pak. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ini menanyakan saham Blok, Pak, yang baru saja melantai juga, punya di 550. Hari ini tertekan cukup dalam 9% di 555. Profitnya juga sudah tergerus. Oke, pada dasarnya Blok masih dalam fase awal bullish. Jadi selama harga saham ini masih berada di atas level 550 sampai 530, ini cenderung masih bisa bergerak naik kembali dan coba perhatikan level resisten itu ada di level 640. Jadi kalau sudah mencapai level tersebut bisa pertimbangkan untuk melakukan profit taking dan support ada di level 550, Pak. Ya, cukup tipis dari penutupan hari ini di 555. Kemudian Ibu Dita dari Bekasi menanyakan BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, Pak. Langsung saja kita ke Pak Awin dari Pangkal Pinang. Mau menanyakan saham LPKR, Pak. Sudah masuk di harga 127 katanya. Dan hari ini LPKR mengalami koreksi yang cukup dalam, 12,03%. Profit taking ini, Pak, ketika properti di perdagangan hari sebelumnya, saham-saham dari properti melesat cukup signifikan, Pak Rio. Iya, pada dasarnya saham ini supportnya masih agak jauh di bawah, yaitu di level 110. Jadi posisi sekarang memang posisi tanggung. Level resisten pun ada di level 125. Jadi mungkin agak sedikit lebih rendah dari level beli. Jadi menurut saya kalau ada rebound bisa lakukan sell on strength dulu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MLPL, Pak Rio. MLPL pada dasarnya hari ini terkoreksi karena mencapai level previous high, level resisten 162. Iya. Jadi coba perhatikan level support saat ini ada di kisaran 150. Kalau dia bisa bertahan di atas 150, ini pada dasarnya punya kecenderungan untuk naik kembali ke previous high sebelumnya mungkin di kisaran 200-an. Terakhir singkat saja, Pak Yohan ternyata memperbarui pertanyaannya. PNLF, Pak, sudah buy di 250. Mau buy lagi direkomendasikan di harga berapa? PNLF 250. Pada dasarnya PNLF ini potensi awal bullish. Ya. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 270, ini punya ruang kenaikan untuk ke kisaran level 305. Jadi pada dasarnya level buy itu ada di kisaran level support 256 sampai 262. Baik, untuk PNLF hari ini melemah di 5,04% di 264 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Rio. Sama-sama, Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.